adik-adik. Halo. Selamat hari Minggu. Kita mau jumpa lagi hari ini dalam mengikuti ibadah IMPA. Nah, hari ini ibadah IMPA-nya adik-adik semua ditemani oleh Kak Dari, Halo. Kak Anne, dan juga Kak Adit. Halo. Nah, Kakak harap semuanya di rumah sehat-sehat semua ya. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah IMPA hari ini? Kakak harap semuanya sudah siap ya. Sudah ada Alkitab di depannya, ya nggak Kak Adit? Yoi, betul Kak. Nah, kita sekarang mau mengucap syukur dan kita mau menyapa Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Musik Kak. Musik Kak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, tambah cintanya. Sekali lagi adik-adik ya, lebih cepat lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, tambah cintanya. Adik-adik, untuk menambah semangat dan sukacita kita di hari Minggu ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi ya. Judulnya apa Kak Ana? Judulnya Hari Minggu Hari Yang Mulia. Musik Kak. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Venda, kita siapkan Alkitabnya dan juga hati dan pikiran kita. Lalu kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Kak Venda di ibadah hari Minggu pelayanan anak 17 Januari 2021. Gimana kabar adik-adik? Sudah bosan tinggal di rumah? Harapan Kak Venda adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik serta seluruh keluarga. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita akan membaca Alkitab. Kita akan belajar bersama di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sudah siap Alkitabnya adik-adik? Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah ketemu, adik-adik taruh pembatasnya, biarkan Alkitab terbuka dan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan kami, Tuhan Yesus. Di pagi hari ini melalui online kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab dan belajar bersama. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti apa yang kami pelajari bersama ini
dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita baca bersama-sama. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kita baru saja membaca mengenai peristiwa perkawinan di Kana. Nah, waktu itu adik-adik, Ibu Maria dan Yesus dan murid-muridnya menghadiri pesta perkawinan di Kana. Nah, saat itu persiapan anggur untuk acara pesta itu ternyata tidak cukup adik-adik. Mereka kehabisan anggur. Nah, adik-adik bayangkan kalau kita di pesta ya, kayak kita pesta sekarang ini, terus kehabisan apa yang minum. Orang-orang nggak bisa minum. Itu kan malu ya adik-adik ya. Nah, itulah yang terjadi di pesta di Kana. Nah, Ibu Maria yang mengetahui hal itu datang kepada Yesus untuk meminta tolong. Dan apa yang terjadi? Yesus menjawab, "Janganlah menyuruh aku karena waktuku belum tiba." Itu maksudnya apa, adik-adik? Itu Tuhan Yesus bukan bermaksud untuk tidak mau menolong. Ketika Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus, Ibu Maria sudah tahu Yesus itu bisa melakukan apa saja. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu punya kuasa. Nah, adik-adik, Yesus menurut sama Ibu Maria. Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan yang kosong itu penuh dengan air. Tadi kita udah baca bersama-sama, ada 6 tempayan yang sudah kosong dan semuanya diisi penuh dengan air. Apalagi yang terjadi? Ternyata air itu yang dimasukkan ke dalam tempayan berubah menjadi anggur yang sangat enak adik-adik. Tuhan Yesus punya kuasa. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan apa-apa. Air yang nggak ada rasanya tiba-tiba jadi enak, menjadi anggur yang sangat enak. Ini adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Adik-adik, ada yang sudah pernah dengar cerita bahwa Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan orang yang buta, yang tidak melihat bisa melihat, bahkan membangkitkan orang mati. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, yang di Kana ini yang pertama kali. Nah, adik-adik, sebegitu berkuasanya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kita ternyata adalah Tuhan yang luar biasa. Nah,
kekuasaan Tuhan Yesus itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan Yesus. Hidup mengandalkan Tuhan Yesus seperti apa sih adik-adik? Bagaimana caranya sih untuk hidup mengandalkan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, hidup mengandalkan Tuhan Yesus itu artinya hidup yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Mau melakukan apa-apa, kita minta pertolongan Tuhan Yesus. Adik-adik mau belajar, minta pertolongan Tuhan Yesus. Ketika adik-adik sakit, mau minum obat, minta pertolongan Tuhan Yesus. Caranya gimana adik-adik? Melalui doa. Ketika kita mau minum obat, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau minum obat. Tuhan Yesus tolong berkati obat ini agar dapat menyembuhkan saya. Atau kalau adik-adik mau belajar, atau kalau adik-adik mau melakukan sesuatu dalam keadaan ketakutan, kita juga berdoa, minta tolong Tuhan Yesus untuk menjaga kita. Nah adik-adik, itulah yang dimaksud dengan hidup mengandalkan Tuhan Yesus, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, mempunyai keinginan untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus melalui doa enggak selalu hanya minta tolong, enggak juga adik-adik. Adik-adik juga mesti belajar untuk berterima kasih, mengucap syukur. Jadi ketika bangun pagi, Tuhan Yesus, saya bersyukur, saya berterima kasih, saya pagi ini masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, saya mau beraktivitas, Tuhan Yesus tolong saya. Seperti itu adik-adik kalau berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, contohnya lagi, mau makan, Tuhan Yesus, terima kasih atas makanan ini, terima kasih atas minuman ini, saya mau makan, saya mau minum, Tuhan Yesus tolong berkati agar makanan dan minuman ini menjadi berguna buat tubuh saya. Nah itu adalah contoh-contoh adik-adik punya hubungan yang erat sama Tuhan Yesus, dan adik-adik hidupnya bergantung kepada Tuhan Yesus, selalu berkomunikasi kepada Tuhan Yesus melalui doa. Nah adik-adik, mengenai berdoa, biasanya kan kita sikap berdoa, atau kalau di rumah kita duduk manis, kita lipat tangan, kita berdoa minta tolong pada Tuhan Yesus. Nah itu kalau di rumah. Gimana kalau adik-adik di dalam perjalanan? Adik-adik juga bisa berdoa. Adik-adik naik pesawat, adik-adik naik kereta api, adik-adik naik mobil sama mama papa, atau naik angkutan umum, itu juga adik-adik bisa berdoa. Tuhan Yesus, kami dalam perjalanan. Bisa juga kalau adik-adik lagi takut nih, yang naik pesawat nih atau naik kereta lagi takut, berdoa kepada Tuhan Yesus di dalam hati. Enggak, berdoa itu enggak harus datang duduk manis di dalam kamar dengan pintu ditutup kemudian berdoa. Enggak selalu seperti itu adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, dalam situasi apapun, adik-adik bisa berdoa. Nah adik-adik, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini kita diajak untuk mau selalu hidup mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang mau hidup mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan hari-hari? Saya. Kak Fenda juga mau adik-adik untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Demikian adik-adik pelajaran pagi hari ini. Nah, ada tugas nih adik-adik. Adik-adik buat video dan kirim ke kakak Layan yang isinya pernyataan adik-adik atau komitmen adik-adik untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tinggallah Dalam Yesus. Ayo kita nyanyi bersama-sama.
Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Pada pagi hari ini kami sudah boleh belajar mengenai peristiwa di Kana. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami sedari kecil sampai kelak kami menjadi dewasa akan menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan hidup kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami semua dan orang tua. Berkatilah kami Tuhan, berikanlah kami selalu kesehatan Tuhan, terutama di masa-masa pandemik ini. Biarlah tubuh kami selalu sehat dan kuat sehingga kami boleh melewati pandemik ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami Galilea. Kami berdoa untuk pendeta, para presbiter, dan seluruh jemaat Galilea. Biarlah kami semua dalam keadaan yang sehat dan kuat. Biarlah kami selalu aman dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, para menteri, dan seluruh pemerintahan sampai ke desa-desa. Tuhan Yesus kiranya berkati Tuhan. Biarlah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah mengenai penanggulangan COVID melalui vaksin boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk korban bencana alam yang ada di Mamuju. Tuhan tolong mereka Tuhan, biarlah Tuhan mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan jamah mereka, Tuhan melihat kebutuhan mereka. Biarlah juga pemerintah yang akan turut campur tangan boleh menyelesaikan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saatnya kita memberi persembahan. Persembahan yang adik-adik ingin berikan dapat dikumpulkan kepada orang tua yang nantinya bisa ditransfer ke rekening Galilea dan juga bisa diberikan kepada kantor gereja. Nah adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita akan sama-sama bernyanyi lagunya Bawa Persembahanmu. Musika. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan yang baru saja kita berikan.
Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami terima dan kami rasakan. Saat ini kami telah memberikan sebagian kecil dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Kau memberkati dan memberkati persembahan kami ini, agar kiranya persembahan kami boleh menjadi perluasan bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jadilah pelaku firman Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan juga kebersihan diri dengan cara rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker, makan makanan yang bergizi, menjaga jarak, dan jangan lupa tetaplah untuk berdoa. Adik-adik, kita akan menutup ibadah pada hari Minggu ini dengan menyanyikan Cinta Akan Yesus. Musik Kak. Adik-adik, kita akan tutup ibadah hari Minggu, pelayanan hari Minggu dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami pelajari bersama boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati ya.